Halo, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang pada tahun terbitnya telah berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus. Buku apa itu? Mungkin teman-teman sudah membacanya atau mungkin belum juga. Raden Mandasya, si pencuri daging sapi, karya Yosi Aviananto Pareanom. Buku ini di tahun terbitnya itu di bulan Maret 2016 telah berhasil menyabet 3 penghargaan bergengsi sastra Indonesia. Yang pertama Kusala Sastra Khatulistiwa 2016 kategori prosa. Yang kedua Sastra Pilihan Tempo atau Prosa Pilihan Tempo tahun 2016 dan yang ketiga buku sastra pilihan majalah Rolling Stone di tahun 2016 juga. Buku ini juga mendapatkan review yang lumayan bagus di Goodreads, yaitu 4,58. Saya cek dulu. Ya, 4,58 dari 993 yang mereview, dan ada 285 tulisan yang menulis di Goodreads. Wow, cukup banyak menurut saya untuk buku sastra. Buku ini adalah, ada yang mengatakan dongeng yang ditulis oleh buku dongeng yang ditulis oleh Yosi Aviananto, karena merupakan kumpulan-kumpulan dongeng yang saya rasa jika teman-teman membacanya akan menemukan kemiripan dongeng yang pernah teman-teman dengar. Buku ini berkisah tentang seorang Sungu Lembu sebagai narator dan tokoh utamanya. Dia memiliki dendam kesumat kepada kerajaan Giling Wesi yang dipimpin oleh rajanya yang katanya sakti dan memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu Watu Gunung. Watu Gunung ini memiliki 27 putra, satu diantaranya adalah Raden Mandasya. Raden Mandasya ini memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mencuri daging sapi. Jadi sesuai judulnya. Tapi cerita ini tidak berfokus pada Raden Mandasya, tapi berfokus pada pembalasan seorang Sungu Lembu terhadap Watu Gunung, seorang raja kerajaan Giling Wesi. Raden Mandasya mempunyai kebiasaan yang unik, yaitu mencuri daging sapi, dan ada bagian yang hanya dia ambil ketika dia mencuri, yaitu bagian lulur. Nanti cari saja, saya juga kurang paham. Dia mencuri dengan sangat piawai. Dia memotong sapinya, bukan menyembelih. Jadi ketika sapi itu dipotong, katanya darahnya itu tidak keluar sama sekali. Kemudian dikuliti dan diambil bagian lulurnya saja. Uniknya, Raden Mandasya kemudian meninggalkan uang emas untuk mengganti harga sapi yang sepadan. Unik sekali ya. Nah, di awal cerita Raden Mandasya dan Sungu Lembu tertangkap oleh tentara Giling Wesi, tentara milik kerajaan Raden Mandasya sendiri. Kemudian Sungu Lembu pingsan, tahu-tahu dia sudah terbangun di sebuah medan perang di daerah Gerbang Agung. Jadi ini seorang Watu Gunung ingin menyerang kerajaan Gerbang Agung. Katanya ia ingin mempersunting seorang putri yang tidak memiliki cermin di kerajaannya. Putrinya namanya Putri Tabasum. Konon katanya ketika dia bercermin, cerminnya langsung pecah karena saking kecantikannya. Singkat cerita, Sungu Lembu bangun dan dia mendapati dirinya berada di kamp pemukiman kemah-kemah tentara milik Giling Wesi yang sedang menyerang Gerbang Agung. Kemudian ia bertemu dengan Raden Langkir dan Loki Tua, seorang juru masak yang membersamai perjalanan mereka. Kemudian Raden Langkir membaca catatan perjalanan yang dibuat oleh Sungu Lembu. Hingga akhirnya Sungu Lembu melakukan flashback kembali ingatannya ketika dia bertemu dengan Raden Mandasya, yaitu setahun yang lalu di rumah dadu Nyai Manggis. Waktu itu Raden Mandasya sedang judi dan dia mabuk berat hingga dia mempertaruhkan gelang kerajaannya. Namun tidak ada penjudi yang berani bermain dengan Raden Mandasya saat itu. Nah, saat itulah Sungu Lembu berniat membunuh Raden Mandasya ketika
Raden Mandasya sedang mabuk berat. Namun sayangnya usahanya itu dihalang-halangi oleh Nyai Manggis. Nyai Manggis adalah orang kaya, orang yang memiliki berbagai usaha, dan dia ternyata juga satu daerah dengan Sungu Lembu. Oh ya, Sungu Lembu adalah seorang pangeran dari daerah Banjaranwaru. Daerah Banjaranwaru ini sudah masuk dicaplok oleh wilayah Giling Wesi. Jadi Giling Wesi itu kerajaan besar yang mencaplok kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, salah satunya Banjaranwaru. Dan di masa lalu, Sungu Lembu memiliki kenangan pahit terhadap penjajahan oleh kerajaan Giling Wesi. Itulah sebabnya dia ingin berniat membalaskan dendam. Singkat cerita, akhirnya Nyai Manggis menghalangi atau melarang agar Sungu Lembu tidak membunuh Raden Mandasya karena dia mempunyai firasat bahwa mereka ingin agar lakukan perjalanan bersama. Pada suatu malam, di malam itu juga ternyata ada tentara milik pasukan Giling Wesi yang menyerang rumah datu Nyai Manggis. Nah, penyerangan itu ternyata sudah direncanakan oleh semacam intelnya dari kerajaan Giling Wesi. Ternyata usut punya usut bahwa Nyai Manggis menyokong sebagian besar uang untuk menghidupi pemberontak-pemberontak Banjaranwaru yang ingin memberontak terhadap tentara Giling Wesi. Akhirnya kedok Nyai Manggis terbongkar, rumah datu itu diserang habis-habisan hingga menyebabkan Nyai Manggis tewas. Tewasnya sehari kemudian ketika mereka melarikan diri ke sebuah tempat. Nah, ketika sebelum meninggal itulah Nyai Manggis memiliki berpesan pada Sungu Lembu atau Raden Sungu Lembu karena dia adalah pangeran dari Banjaranwaru untuk melakukan perjalanan bersama Raden Mandasya. Ternyata Raden Mandasya memiliki misi untuk menuju ke Gerbang Agung. Setting ini terjadi kira-kira saat-saat beberapa bulan sebelum Gerbang Agung diserang oleh Giling Wesi. Jadi misi Raden Mandasya adalah untuk menghentikan perang antara Giling Wesi dengan Gerbang Agung. Dia ingin menemui Putri Tabasum dan memintanya agar menikah dengan ayahandanya, yaitu Raja Watu Gunung. Dari sinilah perjalanan itu dimulai. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Loki Tua di sebuah daerah saya rasa di Timur Tengah sana. Loki Tua adalah seorang juru masak yang katanya orang yang satu-satunya tahu jalan menuju Gerbang Agung di daerah itu. Akhirnya Loki Tua mengantar dengan berbagai usaha yang epik lah. Perjalanan epik pun dimulai. Nah, nah itu dia sedikit spoiler dari cerita Raden Mandasya. Untuk reviewnya, saya rasa buku ini recommended banget buat teman-teman baca, karena kalau teman-teman pernah membaca cerita kolosal mungkin terkesan membosankan. Tidak, ini bentuknya cerita kolosal tapi dikemas dengan gaya cerita yang sangat modern, dengan gaya cerita yang kontemporer lah. Jadi hits banget buat dinikmati oleh anak-anak muda, tidak membosankan. Tapi justru dalam cerita-cerita dongeng yang disajikan oleh Yosi Aviananto, dia menyinggung beberapa dongeng yang ada di bumi kita, di Indonesia utamanya, di Indonesia. Tempat-tempat yang disajikan oleh Yosi Aviananto, saya rasa juga membuat pembaca menduga-duga, seperti kerajaan Giling Wesi dan Banjaranwaru. Saya menduga-duga dia berada di wilayah Jawa karena beberapa keadaan daerahnya dan mitos-mitos yang mengiringi. Terus banyak sekali cerita-cerita dongeng dari luar negeri juga yang digabungkan di cerita ini, seperti dalam sebuah perjalanan Sungu Lembu dan Raden Mandasya sempat bertemu seorang wakil Tuhan di sana yang saya bayangkan seorang nabi yang akhirnya dia dimakan oleh seekor paus. Pernah mendengarkan nabi yang dimakan oleh seekor paus? Dia nabi itu ternyata di sana di kapal itu juga ada seorang bapak yang menangis anaknya yang hilang, katanya diselamatkan oleh Tuhan ke langit. Menyinggung dua nabi. Hingga akhirnya ada suatu bencana yang di daerah peperangan Giling Wesi dan Gerbang Agung, yaitu kematian hitam. Saya rasa juga di Afrika atau di Afrika atau Eropa pernah mengalami wabah hitam. Ya, di sini juga disampelkan di
di dalam ceritanya. Yusi dengan epik menggabungkan dongeng-dongeng dari berbagai belahan dunia, utamanya di Indonesia dengan sangat baik dan dikemas dengan bahasa yang menurut saya bisa dinikmati oleh penikmat buku-buku populer, tidak hanya buku-buku serius. Raden Mandasya telah berhasil memenangi Kusala Literary Award, dan saya rasa buku-buku yang sudah memenangi Kusala sudah tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Dan epiknya, buku ini dikemas dengan bahasa yang tidak terlalu berat, menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut narator Sungguh Lembu. Dan asiknya lagi, di ending kita dibuat seperti merenungi. Jadi ini adalah sebuah kisah yang menggabungkan beberapa jok, tawa, tangis, dan merenung di akhir. Dicampur baur perasaan pembaca. Saya merasa tercampur baur. Sangat-sangat mengena. Bahkan saya lihat beberapa reviewer di YouTube ada yang sampai menangis. Karena memang di ending cerita, akibat peperangan antara Giling Wesi dan Gerbang Agung mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa dari pihak Giling Wesi maupun dari Gerbang Agung. Disinilah cerita keharuan itu dimulai. Oke, mungkin itu saja review dari saya, Raden Mandasya, sebuah referensi bacaan yang recommended buat teman-teman nikmati. Oh ya, ada satu quote yang saya suka dari percakapan Loki Tua dan Sungguh Lembu. Jadi kan Loki Tua menyuruh agar Sungguh Lembu menulis catatan perjalanan. Dia mengatakan seperti ini, kurang lebih ya. Hei, menulislah kamu agar kamu tidak seperti hewan yang hanya bisa makan, tidur, dan menunggu disembelih. Kurang lebih seperti itu, sangat mengena. Jadi kalau teman-teman tidak ingin disamakan dengan hewan, maka menulislah. Saya Sabta Arif, terima kasih, dan jangan lupa tetap untuk mendukung channel saya dengan subscribe, like, dan tinggalkan komen. Selamat datang, selamat datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.